Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, Shalom. Kalau ada yang bertanya kepadamu, siapakah orang yang ada di dunia ini yang paling terkenal? Kira-kira siapa jawabannya? Mungkin ada yang mengatakan orang yang paling terkenal itu adalah petinju Muhammad Ali. Ya mungkin Pak Hasan Fadli masih mengenal Muhammad Ali. Tetapi generasi yang lebih junior, seperti Amanda misalnya, ya dia sudah tidak mengenal lagi siapa itu Muhammad Ali. Atau mungkin jawabannya adalah John Lennon. Ya kalau John Lennon mungkin, ya Rudy mungkin mengerti. Tetapi orang yang tinggal di pedesaan mungkin tidak pernah tahu siapa itu John Lennon. Maka saya kalau ditanya, siapa orang yang paling dikenal dan paling berpengaruh di bumi ini, jawaban saya adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang paling dikenal dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Mengapa? Karena Yesus itu adalah pribadi yang bisa mengubah dunia. Dia meletakkan fondasi peradaban di dalam kehidupan manusia. Dan ajarannya yang paling penting adalah karena Yesus itu mengubah, yaitu pandangan manusia terhadap Allah. Sebelumnya banyak bangsa menggambarkan Allah sebagai Allah yang menakutkan, sebagai Allah yang menghukum, sebagai Allah yang mudah balas dendam. Tetapi Yesus menceritakan Bapaknya sebagai Allah yang begitu mengasihi. Maka di dalam perumpamaan tentang Bapa yang baik, dia menceritakan bagaimana anak yang hilang itu, walaupun dia sudah memboroskan harta bapaknya, tetapi dia tetap menunggu. Dan ketika anak itu pulang, dia memeluknya, memberikan cincin, memberikan jubah, memberikan alas kaki. Allah yang begitu baik. Dan dari pandangan Allah yang begitu baik ini, kemudian diturunkan ajaran-ajaran yang lain yang menjadi konsekuensi dari kebaikan hati Allah. Yang pertama adalah pengampunan. Zaman dahulu, ketika seseorang disakiti, dia akan membalas. Semakin besar balasannya, semakin baik. Nah, bangsa Yahudi, dia membuat balance dengan membuat golden rule, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu artinya keadilan. Seseorang itu diberikan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Namun Tuhan Yesus, dia lebih dari itu. Dia go beyond, melebihi itu semua. Yaitu dia mengajarkan pengampunan. Nah, bagaimana pengampunan itu bisa terjadi? Karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka Tuhan Yesus juga mengajarkan, bukan hukum yang paling utama, tetapi perubahan hati. Perubahan hati ini menjadi begitu penting di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat hidup. Dan apa yang sebenarnya dibawa oleh Tuhan Yesus di dunia ini? Yang dibawa oleh Yesus adalah the kingdom of God, atau kerajaan Allah. Kerajaan Allah inilah yang dibawa oleh Yesus di dalam dunia ini. Maka ketika Yesus mulai berkarya, kata yang muncul pertama kali dari mulutnya adalah, the kingdom of God is at hand. Repent and believe to the gospel. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, maka para saudara, konsekuensi dari ajaran Tuhan ini apa? Konsekuensi itu begini. Para saudara, cara kita memandang kerajaan Allah ini menurut saya perlu diubah
Ya bukan berubah, memang harus berubah. Karena apa? Karena Yesus mengajarkannya demikian. Saya pernah melihat YouTube, dan dalam YouTube ini digambarkan seperti ini. Ada seorang yang memberikan renungan, dan kemudian dia mengatakan begini, dia bercerita begini. Di sebuah sekolah taman kanak-kanak, ibu gurunya bertanya demikian, anak-anak, siapa di antara kamu yang pengen masuk surga? Dan anak-anak lalu kemudian mengacungkan jari semuanya. Dan kemudian, ibu guru tadi menambahkan, siapa yang ingin masuk surga hari ini juga? Dan anak-anak tiba-tiba tidak mau lagi. Dan semua orang tertawa. Dan kemudian pengajar agama itu mengatakan begini, karena apa? Karena untuk masuk surga itu kita harus mati duluan, baru kita masuk surga. Para saudara, sebenarnya ini tidak tepat. Nah, kenapa tidak tepat? Karena sebenarnya sejak Yesus datang ke dunia ini, kerajaan Allah itu sudah ada. Surga itu sudah datang. Maka di dalam doa Bapa kami, kita berdoa di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kerajaan Allah itu sudah datang dalam kehidupan kita. Maka ketika Tuhan Yesus memberikan mujizat, dia membuat mujizat, itu adalah pertanda bahwa Allah yang mengontrol kita, Allah yang memerintah kita, Allah yang berkuasa, dan itu menjadi tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah tiba. Para saudara, kalau dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah tentang Yesus yang menyembuhkan, apa artinya itu? Itu adalah tindakan kasih Allah kepada kita. Jadi tindakan kasih itu digambarkan di dalam kisah Yesus yang membuat mujizat, yaitu orang yang tuli menjadi mendengar, orang yang gagap bisa berbicara. Namun para saudara, sebenarnya yang disembuhkan Tuhan itu bukan hanya orang ini, tetapi Anda dan saya juga mempunyai pengalaman yang sama, yaitu pengalaman disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan kita? Dalam Injil hari ini, Tuhan mulai dengan ketika ada orang yang dibawa kepadanya dari daerah Tirus, dan di tengah-tengah daerah Dekapolis, maka yang dibuat Yesus pertama kali adalah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka itu sendirian. Apa artinya itu? Artinya para saudara, di mata Tuhan, manusia itu bukanlah jumlah. Manusia itu bukanlah kumpulan. Tetapi manusia itu adalah pribadi lepas pribadi. Maka walaupun Tuhan itu berkuasa, tidak pernah dalam Injil diceritakan Tuhan Yesus bersabda demikian, kampung sana sembuh semua, umat Caisi sembuh semua. Tidak pernah begitu. Yesus membuat pendekatan yang sangat personal. Karena apa? Karena semua orang dikenal Yesus dengan namanya. Dan bahkan bukan hanya itu, tetapi rambut kepala kita pun Tuhan menghitungnya. Itu artinya Tuhan begitu peduli dalam kehidupan kita. Jadi, kepada Anda dan saya pun, Tuhan juga melakukan yang sama, yaitu Tuhan itu berkarya dalam diri kita secara pribadi. Para saudara, saya pernah menemani umat untuk berziarah ke Lourdes. Dan di tengah jalan, ada umat yang bertanya begini, Romo, sudah berapa kali Romo pergi ke Lourdes? Dan saya menjawab, ini yang kedua. Dulu saya berangkat sendirian, sekarang dia kedua. Dan dia bertanya, pernahkah Romo mendapatkan mujizat? Pernah, tapi saya lupa. Saya tidak ingat. Loh, bagaimana Romo bisa lupa? Karena Tuhan itu bekerja dalam diri saya. Hanya seringkali saya itu begitu buta. Saya itu begitu tuli. Sampai saya itu tidak bisa melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi saya akhirnya yakin bahwa Tuhan pernah, sedang,
dan akan terus-menerus membuat mujizat dalam kehidupan saya. Hanya karena kekebalan iman saya, lalu saya tidak bisa melihatnya. Para saudara, setelah kemudian orang itu dipisahkan, kemudian Yesus kemudian membuat sebuah tindakan yang untuk saya sendiri sebenarnya tidak begitu higienis. Yaitu apa? Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, kalau tidak mau saya. Lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Masukkan ke telinga, lalu ditaruh di lidah, kalau higienis sekali. Nah, tapi ini juga tindakan simbolik, yaitu bahwa Allah yang kudus, Allah yang suci, dia mau menyentuh manusia yang kotor dan berdosa. Ini juga tindakan simbolik dalam Injil ini, yaitu bahwa walaupun kita ini berdosa, tetapi Allah mau untuk menyentuh kita. Dalam kehidupan umat, seringkali saya berjumpa dengan umat, dan umat sudah lama tidak ke gereja. Lalu saya tanya begini, kapan mau pergi ke gereja? Dan dia jawab, Romo, saya sudah lama tidak ke gereja. Saya sudah kotor, saya sudah banyak dosa. Nah, tapi jangan lupa bahwa Tuhan itu maha baik. Walaupun dia kudus, kita berdosa, tetapi Allah juga mau menyentuh kita, mau meraba kita. Dan dengan demikian, maka kita juga ditulari dengan daya ilahinya. Dan kemudian kita itu mendapatkan penyembuhan. Dan yang ketiga adalah, kita ini perlu menjadi orang-orang yang memberi kesaksian. Kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan pertama-tama dengan kata-kata, tetapi lewat kehidupan kita. Kehidupan kita itu menunjukkan bagaimana kita percaya akan Tuhan. Sikap kita kepada orang-orang yang berkesusahan, sikap kita kepada sesama, itu juga menjadi pewartaan kita. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yang saya perhatikan dari Injil ini adalah, Yesus itu mempunyai strategi. Supaya apa? Supaya orang mengenal dia dan mengenal kebaikannya. Caranya bagaimana? Yesus berkata demikian. Jangan bilang-bilang. Jadi dalam tadi katakan begini. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan. Jangan bilang-bilang. Nah, kenapa? Karena pada zaman Yesus, sesuatu yang dilarang itu malah tersebar. Berbeda dengan zaman kita. Zaman kita mungkin sudah berbeda. Tapi zaman Yesus, kalau ada orang yang mengatakan begini, ini rahasianya. Hanya kita berdua ya. Nah, ini justru akan menyebar ke ujung bumi. Para saudara, itu namanya strategi. Jadi kita pun juga perlu berstrategi dalam kehidupan kita, supaya Yesus semakin dikenal dalam kehidupan kita. Salah satu strategi yang kita lakukan adalah, selama beberapa tahun belakangan ini, kita mencoba untuk menggalakkan media sosial. Dengan website, dengan YouTube, dengan CICTV, dan sebagainya. Ini adalah strategi, supaya kita pun juga memberi kesaksian tentang Tuhan. Karena apa? Karena orang sekarang tidak lagi saling mendengarkan orang per orang, tetapi lebih mendengarkan YouTube. Nah, sehingga media sosial itu menjadi sangat penting lagi di dalam mewartakan kebaikan Tuhan. Maka para saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, dan kebaikan Tuhan itu mari kita rasakan, dan kemudian kita rayakan dalam kehidupan kita.